Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audiens semua. Berjumpa lagi pada program acara kita, yakni Safety Talk bersama PT Vapro Training Indonesia. Di Safety Talk kali ini kita akan membahas topik mengenai benar nggak sih bahaya penggunaan handphone di SPBU ini dapat menyebabkan kecelakaan ataupun menyebabkan kebakaran di SPBU. Mungkin teman-teman ataupun rekan-rekan terutama yang bekerja di bidang HSE sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah membaca tentang bahaya penggunaan handphone di stasiun pengisian bahan bakar ataupun di kilang-kilang minyak. Nah, di sini kita akan membahas secara langsung dan membahas secara detail mengenai benar nggak sih bahwa handphone ini menyebabkan bahaya kebakaran ataupun ledakan. Apakah ada bukti ilmiahnya ataukah ada studi ilmiah yang sudah mengaitkan tentang kasus-kasus tersebut. Nah, di sini kita akan membahas secara rinci, di mana sudah ada dua narasumber kita yang akan memberikan pemaparan tentang materi tersebut. Di sini ada Pak Olaf, Kevin Sujah. Selamat pagi, Pak Olaf. Selamat pagi, Pak Rian. Ya. Ada juga Pak Hendrik Kusnadi. Selamat pagi, Pak Hendrik. Selamat pagi. Ya. Apa kabar semuanya, Pak Olaf dan Pak Hendrik? Baik ya. Mudah-mudahan baik ya. Kita akan kemudian untuk ini kita akan bahas secara bersama-sama ya dengan kedua narasumber kita dari PT Vapro ini tentang topik kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Pak Olaf terlebih dahulu. Ini Pak, jadi kita sering mendengar nih Pak istilah bahwa handphone ini mengandung bahaya ataupun menyebabkan bahaya, terutama dalam kita penggunaannya, baik itu penggunaan sinyal selulernya ataupun kita menggunakan sinyal internetnya. Benar nggak sih bahwa ini memang ada kaitannya dengan penggunaan handphone dengan sinyal-sinyal dari handphone tersebut, terutama apabila bersentuhan ataupun terpapar langsung dengan uap-uap bahan bakar yang ada di stasiun pengisian bahan bakar. Apakah ada studi ilmiahnya? Ataukah memang sudah ada bukti ilmiah tentang mendukung tentang fakta tersebut? Bagaimana Pak Olaf tentang pandangannya? Terima kasih banyak Pak Rian. Jadi ini topik yang aslinya cukup lama ya, terutama kalau di publik ya sering muncul itu untuk pelarang, karena memang di SPBU kita, baik kalau ada yang pakai SPBU Pertamina ataupun dari perusahaan lain yang contohnya kayak Shell atau Total, itu pasti sudah sering melihat ada larangan menggunakan handphone kalau lagi kita pengisian, dan sering juga apa yang penjaga SPBU itu mengingatkan untuk kita melarang itu. Dan ini di publik sering dikaitkan dengan seringnya terjadi ledakan di SPBU, yang memang ledakan di SPBU itu terjadi cukup banyak di Indonesia. Di 2021 sendiri, ini kita di bulan Maret ya sekarang, itu sudah ada sekitar 3 ledakan SPBU yang terjadi di Jakarta. Sekitar bulan Januari ada 1, terus kemudian ada juga di Pekanbaru, terus ada juga di Surabaya, dan ada beberapa lagi kasus yang ini baru di tahun 2021 aja. Dan sering ini dikaitkan dengan penggunaan handphone yang jadi dibilang ada misalnya ada pelanggan datang lagi mengisi bensin ataupun bahan bakar di mobil, terus kemudian pas lagi pengisian sama penjaganya, tiba-tiba pas lagi pengisian itu ada dia menelpon atau main handphone di dalam di dalam mobil, dan tiba-tiba itu menjadi sumber sulutan percikan. Yang sebagai salah satu contoh itu ada artikel di Kompas sekitar bulan Januari tanggal 2 di 2021 tentang ledakan di SPBU Pekanbaru, di mana di situ dibilang diduga itu ada ledakannya disebabkan oleh frekuensi HP, di mana kecelakaannya terjadi saat lagi ada pengisian bus di SPBU, dan dibilang tiba-tiba ada suara deringan di HP di dalam bus yang lagi pengisian, terus kemudian muncul terjadi ledakan, dan itu dikaitkan menjadi penyebab ledakan di SPBU-nya. Nah, ini aslinya adalah sedikit salah persepsi publik yang mungkin nanti kita bahas kenapa pelarangan handphone di SPBU. Tapi sejauh ini itu belum ada bukti secara saintifik, walaupun ada larangannya, itu bahwa handphone dan terutama sinyal handphone ya, itu bisa menyebabkan ledakan apapun dari uap-uap yang mudah terbakar, yaitu uap-uap bensin atau uap gas LPG atau yang lain-lain. Jadi ini belum ada bukti sama sekali secara saintifik, dan ini
muncul dari berbagai badan. Di Indonesia sendiri, sebagai contohnya itu dari LIPI, itu sudah menjelaskan bahwa sinyal handphone itu tidak bisa memicu ledakan. Sudah ada riset dari Dr. Insinyur Hari Arjadi, waktu itu dia melakukan analisa dan pengetesan langsung, itu tidak sinyal handphone itu tidak membuat ledakan dari uap-uap mudah terbakar. Dan ini di backup nggak hanya sama riset dalam negeri, tapi riset luar negeri pun, kayak di Amerika itu FCC yang Federal Communication Agency yang untuk badan komunikasinya Amerika itu menyatakan sinyal handphone juga tidak bisa menyebabkan ledakan. Dan bahkan asosiasi, ada Petroleum Equipment Institute, mungkin itu salah satu asosiasi untuk industri petroleum yang terbesar di dunia, mereka pun menyatakan bahwa sinyal handphone listrik itu tidak bisa menyebabkan ledakan kalau misalnya lagi pengisian bensin di SPBU. Yang ini sudah ada pengetesan pun, yang kalau mungkin yang paling terkenal itu ada dulu acara Mythbuster yang dia mengetes berbagai mitos-mitos di publik, di mana mereka langsung ngetes, mereka bikin kayak kontainer ruang tertutup diisi gas uap mudah terbakar, yang itu kemudian mereka taruh handphone di dalamnya, dan kemudian handphonenya di telepon dinyalakan, dan itu tidak terjadi ledakan apa-apa. Jadi sudah ada cukup banyak tes yang menyatakan ini tidak ada hubungan antara penggunaan sinyal yang dihasilkan oleh handphone sama ledakan yang terjadi di SPBU. Tapi ini perlu dimengerti, bukan berarti bahwa sinyal handphone itu tidak ada bahaya yang berhubungan, karena ada tempat lain yang memang ada larangan. Kayak contohnya kita juga udah tahu sinyal handphone itu memang mengeluarkan medan listrik dan medan magnet yang itu kadang memang bisa bikin risiko bahaya. Yang contohnya yang paling umum itu kita lihat ya, kalau di penerbangan itu sudah terbukti memang sinyal handphone bisa mengganggu peralatan navigasi dan beberapa peralatan elektronik. Sama juga dengan kalau katakan kayak untuk di peralatan medis, kayak contohnya alat mesin pacu jantung, itu frekuensinya bisa mempengaruhi pengaturan pacu jantung yang untuk orang yang ada risikan penyakit jantung. Dan beberapa peralatan di rumah sakit juga seperti contohnya inkubator bayi itu bisa terganggu sama sinyal medan yang dikeluarin oleh HP. Tapi satu yang dia tidak terbukti tidak bisa mengganggu itu adalah disebabkan kalau misalnya terjadi ledakan di SPBU, karena sinyal yang dikeluarkan itu sekitar 2-5 volt per meter itu yang dikeluarkan sinyal HP. Itu walaupun bisa mengganggu alat elektronik lain, itu sudah diukur dan dicoba itu belum cukup untuk memicu percikan terjadinya ledakan. Tapi aturan pelarangan untuk menggunakan HP ini berlaku bukan hanya di Indonesia, tapi secara internasional memang berlaku. Yang mungkin nanti kita bahas itu akan kenapa alasannya ada, tapi sudah mulai banyak di dunia sekarang yang mereview kembali aturan ini. Sebagai contohnya, salah satu itu di baru-baru ini di Ontario, Kanada. Jadi di Ontario, Kanada itu mereka menarik larangan itu penggunaan HP karena mereka melakukan riset ulang dan analisa resiko, dan mereka bilang kemungkinan terjadi ledakan dipicu oleh handphone itu perbandingannya mungkin itu 1 banding 1 dari 10 miliar kejadian mungkin ada terjadi ledakan disebabkan oleh frekuensi handphone. Jadi mereka lihat itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi mereka tarik. Dan kenapa aturan ini mulai direview? Karena di beberapa negara luar dan di negara kita pun ini sekarang electronic payment itu sudah mulai menaik tren. Jadi pembayaran elektronik yang kalau di Indonesia pun kita sudah mulai populer dengan GoPay, tapi juga bank-bank kan sekarang menyediakan ya dengan flash ataupun transfer dari m-banking, yang dimana di beberapa negara luar itu mereka mulai mereview karena terutama untuk pembayaran di SPBU itu satu tempat yang masih dilarangan untuk menggunakan HP untuk pembayaran. Jadi mereka mereview ulang kembali aturan ini dan mereka lihat ternyata ini risikonya kecil kalau kita lihat terjadi ledakan disebabkan oleh handphone, dan belum ada bukti konkret yang membuktikan bahwa handphone ini bisa menyebabkan ledakan gitu. Ya, Pak Olap,
kalau misalnya tadi sudah dijelaskan bahwa belum ada bukti konkret, belum ada bukti ilmiah tentang bahaya penggunaan handphone di SPBU, artinya bahwa secara ilmiah ini belum terbukti, Pak ya, bahwa penggunaan handphone ini dapat menyebabkan ledakan dan juga kebakaran di SPBU. Ya, benar. Ya, tapi kalau kita lihat ya di SPBU, terutama di Indonesia, kita sering lihat tuh banyak signage yang handphone dilarang gitu. Nah, apakah larangan ini berdasarkan dari informasi yang kita bisa katakan sebagai hanya opini begitu, tidak ada landasan ilmiah dan landasan hukumnya? Kenapa kenapa larangan ini kemudian diterapkan di seluruh dunia, Pak? Ya, makasih Pak Rian. Ya, ini pertama klarifikasi, jadi bukan hanya Indonesia aja yang memberlakukan larangan menggunakan handphone di SPBU ya. Banyak negara-negara lain, Amerika, Eropa pun itu larangan yang sama ini juga berlaku. Awal larangan ini muncul ini agak cukup kabur alasan awalnya yang banyak itu dimulai sih di sekitar tahun 90-an 2000-an dulu, cukup lama, yang dimana saat handphone itu sudah teknologinya mulai berkembang dan semakin banyak orang yang menggunakan di publik. Karena sebelum itu handphone itu cukup jarang yang menggunakan ya, karena masih belum dengan merek-merek seperti Nokia dan yang lain itu masih baru mulai naik. Nah, begitu awal penggunaan itu terjadi beberapa kasus ledakan di SPBU yang sering, mungkin kalau lihat itu banyak videonya, itu lagi pengisian terjadi ledakan, kebakaran, dan ini muncul rumor di internet waktu itu dan beberapa laporan email lain yang bilang bahwa penyebabnya ini adalah dengan teknologi baru yang muncul, yaitu adalah handphone. Karena ini umum terjadi tiap kali kalau ada teknologi baru yang muncul, dan itu bergerak menjadi gerakan luas yang akhirnya ini mempengaruhi ke berbagai macam opini. Karena waktu itu handphone ini masih baru, jadi masih belum banyak badan yang melakukan riset sendiri kepada apakah handphone itu menyebabkan ledakan. Dan ini masuk ke banyak standar-standar internasional maupun nasional. Contohnya salah satu yang paling besar itu standar NFPA yang National Fire Protection Agency Amerika. Ini sampai sekarang pun aturannya secara teknis SPBU itu dikategorikan tidak boleh, area yang tidak boleh menggunakan handphone. Dan ini terjadi karena memang diskusi massal waktu itu yang saya pun tidak salahkan, bukan bilang opini tidak terinformasi. Salah satunya pun itu dari manufakturur handphone sendiri yang pada waktu itu muncul karena mereka sendiri bukan ahli dalam bidang safety ataupun kebakaran, dan mereka tidak yakin. Jadi supaya aman, mereka pun merekomendasi tetap larangan ini diberlakukan di awal itu, begitu penggunaan handphone itu sudah semakin umum di publik, karena waktu itu cukup banyak perubahannya itu terjadi cukup cepat dan belum banyak riset yang muncul. Seperti contohnya aja Petroleum Equipment Institute, yang salah satu badan asosiasi yang untuk dia verifikasi keamanan peralatan petroleum, itu baru sekitar tahun 94 sampai 2000 awal dia melakukan riset sendiri kepada handphone, di mana dia lihat ada lebih dari 200 kasus ledakan SPBU di berbagai macam negara. Dan habis dia review di situ, dia nggak menemukan satupun bukti dari kecelakaan yang terjadi bahwa ledakan itu disebabkan oleh handphone. Jadi alasannya bisa macam-macam, baik itu listrik statis ataupun yang lain. Tapi seringkali narasinya itu dibawa bahwa ini penggunaan handphone yang menyebabkan. Jadi lebih banyak dari opini publik yang mungkin bisa dibilang digodok itu yang mengarah kepada aturan itu berlaku, yang ini pun sampai sekarang di banyak negara masih, yang saya seperti bilang aja kayak di Kompas pun itu di bulan Januari itu masih ada narasi bahwa ini frekuensi handphone yang menyebabkan, karena memang di persepsi publik itu masih banyak di arah seperti itu. Ada beberapa juga yang memang opini bilang sampai sekarang, walaupun tahu frekuensi handphone tidak bisa menyebabkan kebakaran, bilang larangan penggunaan handphone tetap harus diberlakukan di SPBU. Tapi alasannya bukan karena ledakan, ada beberapa argumen. Untuk kayak di luar negeri, sebagai contoh, salah satu alasannya itu adalah itu mengganggu konsentrasi. Di luar negeri, beda dengan Indonesia, SPBU itu banyak yang self-service. Jadi bukan seperti kita yang datang ada penjaganya, dia yang ngisi di
mobilnya. Di luar negeri tuh banyak kalau kita datang pakai mobil sendiri, itu kita menyalakan mesin sendiri, terus kita pompa masuk bensinnya, dan kemudian kita meterannya selesai, kita bayar sendiri. Jadi dioperasikan sendiri sama pengemudi. Nah, seringkali ini banyak yang argumen kalau ada orang yang mengoperasikan pompa ini sambil menggunakan handphone, diperbolehkan, itu bisa mengganggu konsentrasi yang jadinya antara apakah dia tidak memasang nozzle-nya dengan benar, ataupun dia tidak menutup cup dengan benar begitu selesai. Jadi ada alasan dibilang bahwa tetap kita harus menjaga konsentrasi di situ saat mengoperasikan pompa mesin. Yang itu ada satu alasan untuk kenapa larangan handphone dibilang tetap masih harapnya tetap diberlakukan di SPBU. Untuk kalau di Indonesia sendiri, kayak contohnya di LIPI, itu juga membilang walaupun secara safety tidak bisa memicu kebakaran, ada yang juga bilang kayak dari LIPI itu mereka melakukan riset bahwa sinyal handphone itu bisa mengganggu akurasi dari meteran pengukur bensin. Tapi ini riset yang saya belum temu yang lain ada yang mendukung atau tidak di negara lain. Tapi ada yang bilang juga ini bisa mengganggu akurasi dari mesin pengukurnya, karena memang sinyal HP kita ketahuin itu ada beberapa alat elektronik memang ada efek yang mempengaruhinya. Tapi kita belum tahu ini pasti memang untuk handphone apakah untuk meteran ini. Tapi ada beberapa yang melakukan riset bilang ada kemungkinan korelasi kekurangan akurasi. Jadi itu tidak baik juga untuk konsumen karena bisa dia antara kita di charge-nya untuk minta bayarnya lebih besar dari yang kita beli atau mungkin lebih kurang. Jadi itu ada alasan juga di mana kenapa larangan itu masih berlanjut. Tapi ya ini seiring perkembangannya ekonomi dan di mana pembayaran elektronik ini mulai semakin umum, makin banyak yang berargumen bahwa kalau bisa ini aturannya ditarik dan kita lihat untuk alasan-alasan ini apakah bisa memang ada alternatifnya. Ya, jadi sudah mulai ada pembicaraan tapi baru awal. Ya, itu beberapa alasan kenapa aturan larangan menggunakan handphone itu masih berlaku di SPBU sampai sekarang. Ya, artinya narasi tentang sinyal handphone ini berbahaya ataupun dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan di SPBU ini belum terbukti secara ilmiah, Pak Olaf ya. Tapi secara umum, kalau menurut Pak Olaf nih, kejadian-kejadian tentang kebakaran dan ledakan yang disebabkan oleh handphone ini, penyebabnya apa sih yang menjadi penyebab terutama kebakaran? Karena ada beberapa berita yang dikaitkan bahwa pada saat kebakaran adanya penggunaan handphone pada saat pengisian SPBU. Apakah memang kebetulan saja ataukah memang ada faktor dari komponen handphone seperti baterai tadi yang sudah disebutkan sama Pak Olaf tadi, ataukah memang pada saat itu sedang ada pengisian dari tangki BBM ke tangki penimbunan pada saat penggunaan handphone? Apakah secara umum seperti apa itu, Pak Olaf? Ya, makasih. Untuk alasan sih bisa macam-macam ya. Bisa disebabkan karena kesalahan operatornya yang mengoperasikan pompa bensin. Bisa memang ada sumber percikan yang atau pelanggaran aturan, kayak contohnya ya pelanggaran merokok itu sudah satu yang memang jelas tidak boleh dan itu kita ketahui menyebabkan kebakaran. Tapi kadang bisa ada pelanggaran juga, pelanggaran aturan tetap terjadi walaupun tidak diinginkan. Tapi bisa juga penyebab yang mungkin biasanya terjadi itu disebabkan sama listrik statis, yang ini biasanya yang lebih dihubungkan dengan kalau frekuensi handphone, karena ini dua-duanya adalah penyebab yang kasat mata ya, tidak bisa kita lihat langsung. Kalau kesalahan operator ataupun ada orang merokok itu biasanya bisa dilihat secara langsung sama korban di area. Yang biasanya dikaitkan dengan penggunaan HP itu biasanya disebabkan karena listrik statis, karena listrik statis ini mungkin nanti Bapak Hendrik yang bisa menjelaskan lebih banyak. Ini suatu kejadian yang kasat mata yang munculnya listrik, sumbernya bukan dari handphone, tapi dia menyebabkan percikan yang bisa menjadi penyulut api. Tapi bukan disebabkan karena frekuensi. Yang ini sering dikaitkan terjadinya dengan penyebab frekuensi HP menyebabkan ledakan, yang terutama banyak untuk kayak di negara-negara luar itu ditemukan bahwa penyebab yang lebih sering itu adalah listrik statis dibandingkan kemungkinan disebabkan oleh frekuensi HP itu. Artinya kalau misalnya memang belum terbukti secara ilmiah ataupun belum ada studi ilmiah yang membuktikan tentang penggunaan HP, boleh dong kalau kita katakan penggunaan HP ataupun pelarangan penggunaan HP di SPBU itu bisa dihilangkan, Pak?
Kalau saya dengan opini sendiri sih, utama sih pelarangan itu harus jelas dulu kalau misalnya mau dicabut. Karena untuk saya sendiri sih saya bilang aturan pelarangan menggunakan HP kalau secara aturan operasi itu tidak terlalu bermasalah dilarang. Karena saya bilang itu lebih bagus untuk dari sisi konsentrasi operator pada saat mengisi SPBU. Jadi kalau dia mengisi, terutama kalau di Indonesia itu kita kan ada penjaga ya. Kalau penjaganya sering main HP, itu bisa ada kemungkinan terjadinya kecelakaan yang lebih sering karena dia tidak fokus begitu lagi pengisian HP. Jadi menurut saya pencabutan aturan ini mungkin tidak terlalu diperlukan sendiri kalau menurut opini saya. Tapi ya itu kembali lagi kepada perkembangan ekonomi yang trennya tidak tertutup, yang dimana kalau pembayaran elektronik makin umum, saya bilang mungkin tidak perlu dicabut total, tapi ada aturan pengganti kayak pada saat di area mana kita boleh menggunakan HP, kayak contohnya mungkin setelah selesai kita mengisi baru boleh HP digunakan. Itu mungkin untuk menjaga keketatan supaya tidak terjadi ledakan di SPBU, supaya lebih untuk mencegah orang tidak fokus begitu lagi mengoperasikan. Karena ini tetap alat-alat yang masih ada risiko bahaya yang cukup tinggi juga, walaupun dioperasi tanpa risiko penggunaan handphone. Karena penggunaan handphone ini nggak hanya di SPBU, tapi kayak di jalanan pun itu ditemukan memang menggunakan handphone pada saat menyetir sebagai contohnya, itu sudah meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan bagi pengemudi di jalan. Ini suatu fakta yang udah kita lihat dengan jelas. Jadi kalau pelarangan ini dihabis, saya mungkin lebih concernnya satu untuk itu, yaitu fokus dari operator pada saat penggunaan begitu lagi ngoperasiin pompa bensinnya gitu. Tapi ya itu kalau bisa mungkin harus ditarik lagi ke konversasi yang lebih besar kalau nanti pembayaran elektronik dan segala macam, ya paling nggak kita ada alternatif bagaimana kalau aturan ini dicabut. Oke, kita ke Pak Hendrik. Bagaimana Pak Hendrik? Tanggapan Pak Hendrik tadi sudah disampaikan sama Pak Olaf bahwa tentang frekuensi sinyal HP ini memang belum terbukti secara ilmiah tentang yang dapat mengakibatkan bahwa sinyal HP ini dapat mengakibatkan kebakaran ataupun ledakan di SPBU. Banyak sekali faktor-faktor yang disebutkan oleh Pak Olaf tadi, bagaimana adanya listrik statis ataukah adanya kegiatan-kegiatan yang contohnya dilarang merokok di SPBU. Nah, kita mau lebih spesifik nih Pak Hendrik tentang penggunaan HP di SPBU. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan HP ini berbahaya di SPBU? Ataukah kalau misalnya ada kejadian-kejadian kebakaran, yang berita-berita yang sudah terdahulu yang kita dengar, kita baca bahwa adanya kebakaran ataupun ledakan yang disebabkan adanya penggunaan HP. Ini sebenarnya yang menjadi masalah ini HP-nya, sinyalnya, ataukah ada faktor-faktor lain, Pak? Silakan Pak Hendrik, mungkin tanggapannya. Baik, ya terima kasih Pak Rian. Ya, saya melanjutkan ya dari yang sudah disampaikan oleh Pak Olaf tadi, bahwa sebetulnya dari handphone sendiri, penggunaan handphone itu sampai dengan saat ini itu belum terbukti secara ilmiah bahwa penggunaan HP ataupun sinyalnya itu bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan di SPBU ya. Sehingga sebetulnya untuk penyebab kebakaran atau ledakan di SPBU itu sebetulnya ada banyak faktor yang bisa menimbulkan kebakaran ataupun ledakan tersebut ya. Jadi bisa karena pelanggaran pelanggaran peraturan seperti misalkan tidak boleh merokok, tapi ada yang merokok sehingga ada sumber penyulutan api di situ sehingga menyebabkan kebakaran atau ledakan. Atau ada kelalaian dari petugas SPBU-nya sehingga ada bensin ataupun bahan bakar BBM yang tumpah, misalnya seperti itu. Atau karena faktor tadi tidak konsentrasi ya. Nah, jadi memang saya setuju dengan yang disampaikan Pak Olaf bahwa penggunaan handphone itu nanti lebih berpengaruh terhadap konsentrasi baik yang akan mengisi bensin maupun petugas dari SPBU itu sendiri ya. Nah, sedangkan untuk penyebab kebakaran atau ledakan di SPBU yang tadi saya sampaikan, selain dari faktor-faktor kesalahan manusianya ataupun kesalahan prosedur atau pelanggaran peraturan, ada juga satu faktor yang sebetulnya tidak terlalu terlihat gitu ya. Jadi ini musuh yang tidak terlihat, dan ini seringkali karena tidak terlihat jadi tidak begitu aware
masyarakat ataupun orang awam itu tidak terlalu sadar terhadap bahayanya. Ini yang kita lihat atau yang kita sebut dengan listrik statis ya. Kenapa? Karena listrik statis ini seperti tadi dibilang itu munculnya bisa secara tiba-tiba dan karena dia tidak terlihat, masyarakat tidak sadar, dan ini yang bisa menjadi penyebab percikan ataupun lecutan api yang nantinya bisa menyebabkan kebakaran ataupun ledakan di SPBU ya. Nah, kita kembali dulu sebetulnya apa itu listrik statis supaya nanti masyarakat atau orang-orang yang awam ini tahu apa itu listrik statis. Kita tahu listrik dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan untuk peralatan elektronik, peralatan ya semua ya, kalau kita mau ngecas atau apa segala macam itu menggunakan listrik. Nah, listrik ini sebetulnya yang kita gunakan sehari-hari itu disebut dengan listrik dinamis ya. Kenapa? Karena dia listriknya bergerak. Listriknya bergerak, artinya dia listriknya selalu aktif. Ini bisa dibuktikan bahwa kita bisa tersetrum dengan mudah. Kita pegang aja stop kontak, itu kita bisa tersetrum karena aliran listriknya itu aktif. Sehingga begitu kita pegang, listriknya akan mengalir melalui tubuh kita sehingga menyebabkan kita menjadi tersetrum. Ya. Nah, tetapi selain listrik sehari-hari yang kita gunakan, yang kita sebut dengan listrik dinamis, sebetulnya ada yang namanya listrik statis. Ya, kalau kita lihat dari istilahnya, statis itu adalah tidak bergerak. Artinya ini listrik yang tidak bergerak. Ya, jadi kenapa listriknya tidak bergerak? Karena ada kumpulan muatan-muatan listrik, ya, baik positif ataupun negatif, yang dia berdiam atau mengendap di permukaan suatu benda. Jadi ini bisa terjadi dari listrik statis ini bisa terjadi dari banyak faktor, ya. Bisa karena ada kebocoran listrik dinamis, ya, seperti mungkin yang kita alami sehari-hari di permukaan kulkas misalnya. Ya, kalau kulkas itu kita terkadang kita sentuh badan kulkasnya, yang di pinggir kulkasnya, kita kadang-kadang bisa merasa ada tersetrum. Nah, itu bisa terjadi karena ada kebocoran listrik dinamis. Listrik di kulkas itu ada yang bocor, sehingga mengalir ke permukaan kulkasnya yang biasa normalnya dari logam gitu ya, dan dia berdiam diri di situ. Dia tidak kemana-mana, tidak bisa dibuang kemana-mana, tidak dibuang ke tanah atau ke darat, atau tidak mengalir kemana-mana. Jadi dia mengendap di situ, sehingga ketika kita pegang, ya, listriknya yang tadi berdiam diri ini jadi menyengat ke kita. Nah, ini yang dinamakan listrik statis. Itu sumbernya bisa dari kebocoran listrik. Atau bisa juga dari karena ada gesekan, ya, gesekan antara kedua benda yang dimana konduktivitas listriknya berbeda. Ya, ini mungkin kita bisa kembali ke masa-masa sekolah yang dulu, ya, di mana kita coba menggunakan sisir plastik atau penggaris plastik yang kita gesek-gesekkan ke rambut kita, ya, gesekan, lalu kita bisa menarik potongan-potongan kertas yang kecil yang ada di meja. Nah, ini padahal kertas dan sisir atau penggaris plastik itu tidak akan nempel satu sama lain, tetapi begitu kita gesekkan penggaris plastik ataupun sisir plastik ke rambut kita, terjadi perubahan muatan listrik, ya, konduktivitasnya berbeda kan antara rambut kita dengan sisir atau penggaris plastik. Terjadi perpindahan muatan listrik baik positif atau negatif, yang dimana muatan listrik atau positif atau negatif itu berdiam diri di permukaan penggaris ataupun sisir plastik tersebut, sehingga dia nanti bisa malah menimbulkan listrik statis di permukaan permukaan sisir atau penggaris plastik tersebut, yang dimana ketika kita dekatkan ke potongan-potongan kertas, ya, karena potongan-potongan kertas itu ringan, di mana nanti karena ada penumpukan muatan listrik, ya, di permukaan suatu benda tersebut karena listrik statis, umumnya listrik statis ini cenderung akan berusaha menjadi netral. Dia akan berusaha menjadi netral, sehingga begitu kita dekatkan dengan benda yang lain, muatan-muatan yang tadi berdiam diri ini akan segera loncat, ya, segera loncat untuk bisa menetralkan diri. Nah, ini yang menyebabkan potongan-potongan kertas itu bisa menempel pada permukaan penggaris ataupun permukaan sisir plastik tersebut, ya. Jadi itu sedikit ya mengenai listrik statis konsepnya. Mungkin bagi audiens yang lain kalau ingin lebih jelas bisa melihat video-video di YouTube, ada banyak penjelasan apa itu listrik statis, tapi secara umum seperti itu. Nah, kenapa listrik statis ini
juga menjadi salah satu yang harus diwaspadai ketika kita berada di area SPBU, ya, karena sebetulnya banyak sekali kasus, terutama di luar negeri, di mana pengisian BBM atau pengisian bahan bakar itu diisi oleh orang itu sendiri, bukan oleh petugasnya, ya. Jadi tadi sudah disampaikan kalau di luar negeri kebanyakan tidak ada petugas SPBU-nya, sehingga yang mau mengisi bawa mobil itu yang keluar dari mobilnya kemudian menyalakan sendiri mesin SPBU-nya untuk mengisi BBM, ya, BBM ke mobil atau kendaraannya mereka sendiri. Nah, ini yang banyak terjadi kasus-kasus ledakan di mana listrik statis yang dihasilkan oleh orang tersebut itu menyebabkan percikan yang menyebabkan kebakaran atau ledakan di SPBU tersebut, ya. Nah, dari mana orang tersebut bisa mendapatkan listrik statis atau bisa ada listrik statisnya? Ya, ada banyak faktor, ya. Yang pertama bisa karena gesekan, ya. Kalau kita menggunakan pakaian yang konduktivitasnya jelek, ya, misalkan parasut ataupun jaket parasut ataupun yang dari bahan-bahan semacam itu, ketika kita berada di kendaraan, misalkan di dalam mobil gitu ya, kita kan duduk bersandar di jok, yang dimana jok mobil itu juga dari bahan yang lain lagi, mungkin dari bahan kulit atau apa semacam itu, ya. Nah, bahan kulit dengan bahan jaket parasut yang kita gunakan ini akan bergesek selama perjalanan karena kita sambil mengendara. Nah, ini menyebabkan adanya lompatan muatan, baik positif atau negatif, dari jok ke parasut kita, jaket parasut kita, sehingga nanti ada muatan yang menempel di pakaian yang kita gunakan. Nah, ini yang berbahaya ketika kita mengisi bensin di SPBU, kita keluar dari kendaraan kita masih membawa muatan listrik statis ini di pakaian kita, yang dimana ketika kita mendekat ke suatu benda, misalkan bodi mobil ataupun dari bodi peralatan SPBU, itu bisa muatan tersebut loncat, ya, loncat yang menghasilkan percikan listrik statis, ya. Itu secara umum konsep listrik statis yang bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan di SPBU. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Olaf, kalau untuk handphone sebetulnya itu sinyalnya ataupun dari handphone itu sendiri, sinyal elektromagnetisnya hanya menghasilkan kurang lebih 2-5 volt gitu, ya. Ya, yang sebetulnya dari voltasenya kecil untuk bisa menghasilkan listrik statis, untuk bisa menghasilkan ledakan ataupun kebakaran. Tetapi kalau listrik statis, sebuah percikan listrik statis itu bisa menghasilkan sampai 3000 volt, ya. Jadi dayanya sangat besar sekali, dan ini yang bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. Kira-kira seperti itu, Pak Rian. Ya, oke. Artinya selain dari sinyal ataupun bisa dikatakan bahwa salah satu faktor ledakan itu berasal dari listrik statis, Pak Hendrik, ya? Ya, betul. Mana listrik statis ini dihasilkan oleh dua benda yang bergesekan, yang konduktivitasnya rendah. Nah, bisa tidak kalau kita katakan bahwa HP ini ataupun handphone ini, Pak, ini bisa menghasilkan gesekan? Karena kita tahu kalau misalnya ada mode vibrasi ataupun mode getar pada handphone. Nah, ketika ada sinyal masuk di handphone, kemudian ada getaran ataupun pada saat itu handphone kita masukkan di dalam kantong ataupun di dashboard mobil, itu kan handphonenya menghasilkan vibrasi yang otomatis bergesekan dengan benda di sekitarnya. Apakah itu bisa menghasilkan listrik statis, Pak? Oke. Secara umum sebetulnya vibrasi ataupun getaran dari handphone itu tidak akan cukup untuk menghasilkan yang namanya listrik statis yang cukup besar untuk dia bisa menghasilkan percikan listrik statis gitu, ya. Jadi sebetulnya dari sisi handphonenya sendiri tidak ada masalah. Tetapi catatannya adalah ketika handphone itu kita aktifkan, kemudian ada pergerakan kita yang diakibatkan karena kita mau ngambil handphone, karena kita lagi mau ngetik atau membalas chatting, atau kita mau menerima telepon atau menelpon seseorang, kita bergerak di dalam kendaraan kita. Nah, pergerakan kita ini yang bisa nanti malah menimbulkan percikan listrik statis. Karena apa? Karena mungkin tadi dari pakaian yang kita gunakan, ataupun mungkin kalau dari sarung tangan ataupun dari bahan-bahan lain yang mungkin kita bisa
bergesekan dengan bagian dalam mobil, karena bagian dalam mobil itu rata-rata semua konduktivitasnya jelek ya. Jadi seperti dashboard, kemudian jok, mobil setir, itu semua konduktivitasnya kurang bagus, sehingga sangat mungkin menimbulkan yang namanya listrik statis. Jadi itu lebih besar kemungkinannya begitu kita menggunakan handphone, malah bagian tubuh kita yang menggunakan pakaian yang konduktivitasnya jelek ini yang bergesekan dengan benda-benda lain di mobil ataupun di kendaraan yang menyebabkan munculnya listrik statis. Seperti itu Pak Rian. Jadi kalau dari handphonenya sendiri, kecil kemungkinan kalau getaran itu bisa menghasilkan listrik statis. Kalau kita bicara dari sisi baterainya Pak, karena kita tahu kan ada beberapa handphone yang penggunaannya pada saat kita menelpon itu biasanya panas Pak, dari sisi baterai. Apakah panas baterai ini juga bisa memicu kebakaran Pak? Karena kita tahu di SPBU kan itu banyak sekali uap-uap dari bahan bakar yang dihasilkan. Apakah ini cukup untuk menghasilkan kebakaran atau ledakan Pak Henry? Oke, baik. Mungkin kita harus melihat kembali ya ke segitiga api ya, kalau untuk menjawab pertanyaan ini. Api itu bisa muncul karena 3 faktor. Yang pertama, karena ada bahan bakar. Yang kedua, karena ada oksigen. Yang ketiga, karena ada sumber panas. Sumber panas ini bisa berupa percikan ataupun memang panas yang cukup untuk menimbulkan atau memicu terjadinya kebakaran ataupun ledakan. Ya, jadi ada 3 faktor ini dari segitiga api. Di SPBU, bahan bakar dan oksigen itu sudah ada. Oksigen karena ada di udara bebas ya. Sedangkan bahan bakar karena memang yang namanya SPBU kita berhadapan dengan bahan bakar. Sehingga yang dibutuhkan hanya satu, sumber panas untuk bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. Oleh sebab itu di SPBU kita harus sangat berhati-hati. Makanya tidak boleh merokok dan lain-lain sebagai banyak larangannya ya. Nah, bagaimana dengan handphone tadi ya, kita disampaikan salah satu sumber panas itu juga bisa dari lecutan listrik statis ya, dari percikan listrik statis itu juga bisa muncul. Lalu bagaimana dengan handphone itu sendiri? Nah, handphone itu sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Olaf bahwa dari sisi sinyalnya itu kemungkinan tidak atau sangat kecil sekali ya, tadi 1 dibanding 10 miliar untuk bisa terjadi percikan ataupun lecutan akibat sinyal dari handphone ya, untuk sebagai sumber panasnya. Tetapi kalau kita bicara masalah baterai, nah ini kita harus melihat case by case ya, karena kalau kita melihat beberapa tahun belakangan sempat terjadi permasalahan baterai handphone ya, di mana ada salah satu produsen handphone yang terpaksa harus merecall ataupun kemudian juga ada larangan dari maskapai penerbangan bahwa handphone jenis ini tidak boleh dibawa masuk karena baterainya bermasalah yang bisa menyebabkan dia overheating panas berlebihan dan menyebabkan kebakaran atau ledakan. Ya, itu bisa bermasalah di situ nantinya. Kalau di handphone semacam ini yang digunakan di SPBU, maka iya, ini panasnya bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. Tetapi kalau kita melihat secara umum, secara desain, sebetulnya dari handphone ini sudah didesain baterainya itu tidak akan overheating, tidak akan panas berlebihan ketika digunakan ya. Jadi ini sudah didesain bahwa ini aman untuk digunakan. Memang ada beberapa handphone yang ketika banyak aktivitas di dalam handphone tersebut menjadi semakin panas. Nah, ini nanti akan balik lagi tergantung ke jenis BBM-nya, karena setiap BBM itu ada yang namanya flash point atau ada yang namanya titik nyala. Berarti temperatur di manakah temperatur terendah, di mana temperatur tersebut bisa menyulut kandungan uap BBM tersebut di udara. Nah, itu kita harus melihat lagi case by case. Seperti itu, Pak Rian. Ya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit juga Pak buat isu ini Pak Rian. Ya. Jadi itu saya setuju dengan Pak Hendrik yang tadi tadi disebutkan mengenai HP itu kita harus lihat case by case. Karena memang harusnya secara desain itu handphone memang baterai didesain itu supaya walaupun memanas itu tidak sampai kepada temperatur yang berbahaya yang bisa menyebabkan ledakan atau memicu kebakaran. Itu harusnya secara desain, karena nggak cuma ini untuk kita pakai SPBU, tapi handphone pun yang umumnya disimpan kayak kalau misalnya laki-laki disimpan di kantong atau wanita di tas, kalau dia nyampe temperatur yang sangat tinggi itu berbahaya, bahkan di luar SPBU pun itu sudah berbahaya.
Tapi isu yang sering disebabkan oleh handphone ini karena memang baterai handphone yang itu baterai handphone terutama untuk sekarang yang smartphone itu dibikin biasanya dari bahan dasarnya yaitu logam litium, yang memang logam litium ini logam yang bisa mudah terbakar, jadi bisa terbakar dia. Tapi harusnya didesain untuk menurut standar apapun baik dari Eropa dan yang lain itu tidak boleh sampai dia kalau menge-charge atau sedang digunakan mencapai temperatur di mana dia bisa tersulut. Yang sering terjadi itu umumnya adalah karena sekarang perkembangan dari teknologi handphone itu bergeraknya sangat pesat, sering sekali quality control sama quality assurance dari banyak produsen-produsen HP ini tidak bisa mengejar. Karena kalau saya lihat dari hampir setiap merek itu hampir setiap tahun mereka mengeluarkan model baru yang dengan desain baru yang sering ini makanya case by case kadang sering bisa muncul seperti beberapa tahun lalu yang akhirnya suatu produsen harus menarik total karena ada secara desain yang dia bisa overheating bahkan sampai meledak handphonenya. Yang ini mungkin aturan yang bisa jadi faktor pendukung, tapi aslinya ini pun saya bilang mungkin pembicaraan yang harus didiskusikan bahkan untuk manufaktur handphone karena bagaimana quality control ini dijaga nggak cuma untuk di SPBU tapi bahkan di rumah pun saya bilang ini bisa isu kalau quality control ini tidak terjaga. Tapi saya bilang ini mungkin bukan masalah yang spesifik ke SPBU karena di rumah pun kayak contoh di Indonesia kita pun masak dengan tabung LPG dengan yang lain yang aslinya gas-gas mudah terbakar. Kalau nggak di SPBU aja tapi di rumah pun ini terjadi itu sudah bisa menjadi bahaya kebakaran yang serius. Jadi itu ada aspek itu juga sih yang saya yang saya mungkin mau menambahkan dari poin Pak Hendrik tadi yang saya setuju harus kita lihat case by case ini kalau untuk yang masalah baterai handphone. Karena memang ada isu di sini tapi mungkin pembicaranya juga harus lebih luas daripada sekedar melarang penggunaan handphone kalau di situ. Ya, artinya tetap ada faktornya, Pak ya, dari sisi handphonenya, dari sisi komponen handphonenya bahwa tetap ada faktor walaupun kemungkinannya kecil, tetap ada kemungkinan ledakan yang dihasilkan oleh baterai handphone. Bisa kita katakan seperti itu, Pak ya? Iya benar Pak. Cuma mungkin mau saya klarifikasi bahwa bahaya itu mau di dekat ataupun di luar SPBU itu sudah muncul yang kita hadapi. Jadi makanya lebih itu harus dihadapi, bahkan penggunaan handphone sehari-hari pun itu harus dipertimbangkan kalau untuk faktor itu, nggak hanya untuk penggunaan handphone di SPBU. Karena seperti kasus berapa tahun lalu yang ada handphone yang sampai dia baterainya kebakar itu yang nyampe dilarang naik pesawat, itu bahkan ada pengguna di rumah pun ada yang tangannya kebakar atau dia taruh di kantong terus kebakar jadi luka bakar di kakinya, itu pun sudah bahaya serius di situ. Jadi perlu pertimbangan, tapi itu saya bilang itu mungkin pertimbangan yang harus lebih ketat dari sisi manufaktur handphonenya. Tapi kenapa saya pentingin ini, saya distingsiin dengan yang tadi topik frekuensi HP, karena mungkin satu poin tadi yang begitu Pak Aryan menanyakan kenapa menurut saya apakah perlu dihapus peraturan menggunakan HP di SPBU. Walaupun saya tidak bilang harus dicabut aturan itu, tapi seringkali handphone itu bisa dibilang jadi sebagai kambing hitam kalau terjadi kecelakaan di SPBU. Ini yang kadang mungkin perlu diperjelas karena seringkali kalau terjadi ledakan di SPBU, kadang ada narasi yang sering menyalahkan dari handphone, yang lebih kita menghabiskan narasumber untuk menyelidiki ke area situ, padahal aslinya mungkin ledakannya disebabkan faktor lain yang tadi kayak Pak Hendrik bilang, listrik statis atau kesalahan operator atau pelanggaran peraturan, yang jadinya area ini sering tidak diperhatikan, tapi kita memberi lebih banyak perhatian ke penggunaan HP, yang padahal aslinya itu bukan penyebabnya. Jadi kalau saya sih mungkin lebih concern-nya dari area situ sih Pak. Walaupun saya sendiri tidak bilang aturan menggunakan HP harus dicabut gitu. Oke, kalau dari sisi baterainya tadi, Pak, tadi kita sudah bahas bahwa baterai ini dapat menimbulkan panas, yang mana kalau misalnya terpapar dengan uap ataupun uap bahan bakar, ini dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan. Bagaimana kalau dalam proses charger, Pak? Charger baterai HP. Karena kita tahu kan banyak sekali, walaupun tidak digunakan HP-nya, tapi HP-nya itu di charger. Baik itu di dalam mobil, yang sudah ada fasilitas charger HP-nya ataupun menggunakan power bank. Nah, ini apakah juga
menjadi faktor bahaya dalam faktor bahaya dapat membuat ledakan ataupun kebakaran di SPBU, Pak Hendrik? Ya, terima kasih Pak Rian. Jadi mungkin pandangan saya sama seperti yang disampaikan Pak Olaf ya, bahwa untuk masalah baterai handphone maupun untuk masalah di chargernya atau pada saat kita mengisi BBM, bolehkah handphone itu dicas gitu ya? Kalau dicas dengan menggunakan apa namanya dari kelistrikan mobil sendiri itu tentu saja tidak boleh, karena pada saat kita mengisi SPBU mesin kendaraan harus kita matikan. Yang jadi masalah adalah bolehkah dia dicas menggunakan power bank misalkan seperti itu ya. Nah, sebetulnya masalah untuk baterai handphone, kemudian penggunaan power bank, penggunaan sumber-sumber daya yang lain yang portable, ini sebetulnya saya setuju dengan Pak Olaf bahwa ini bukan hanya masalah di SPBU saja, Pak Rian. Jadi ini adalah masalah secara umum dari sisi manufacturingnya baterai handphone itu sendiri, dan power bank ataupun sumber-sumber daya portable lainnya ya. Jadi tidak spesifik hanya di SPBU bahwa kita harus berhati-hati dengan penggunaan baterai ataupun pada saat mengecas handphone. Karena dalam keadaan normal pun misalkan kita di kamar, kita mengecas handphone itu juga bisa terjadi ledakan kalau baterai tersebut overheating. Atau kita menggunakan power bank yang dia sudah mulai rusak, itu malah menyebabkan power bank-nya menggelembung, bisa menyebabkan malah dia juga meledak dan terbakar ya. Makanya untuk industri penerbangan itu juga melarang penggunaan power bank dengan daya yang besar ya. Kalau dayanya masih menengah ke bawah itu masih diperbolehkan untuk dibawa naik ke pesawat. Tetapi kalau power bank misalnya dengan daya yang sangat besar, ada perhitungannya ya kalau tidak salah, itu tidak boleh dibawa naik. Kenapa? Karena takutnya ada permasalahan di power bank tersebut. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak spesifik untuk di SPBU, Pak Rian. Jadi untuk semua aspek kehidupan kita juga kita harus berhati-hati. Ya. Jadi kalau Pak Rian menanyakan, bagaimana boleh nggak kita cas handphone pada saat pengisian SPBU? Sebaiknya tidak gitu ya. Karena apa? Karena di SPBU resikonya meningkat jadi 2 atau 3 kali lipat, karena di situ ada bahan bakar yang mudah, atau uap bahan bakar yang mudah terbakar atau mudah meledak. Kalau dalam kondisi normal, di kamar misalnya kita cas handphone dengan power bank atau apa, kemudian dia meledak, oke, dia terbakar di situ saja. Selama kita tidak dekat-dekat mungkin dan tidak ada barang lain yang bisa terbakar, itu jadi hanya ledakan terisolasi gitu ya, atau kebakaran yang terisolasi yang bisa dengan mudah kita tangani. Tetapi kalau kita gunakan di area yang berbahaya, yang dimana ada bahan-bahan mudah terbakar atau bahan mudah meledak, ini resikonya menjadi berkali-kali lipat, sehingga ini yang harus dihindari. Jadi kalau dari saya pandangannya, boleh nggak? Sebetulnya itu kita harus lihat case by case, tetapi sebaiknya dihindari, seperti itu Pak Rian. Oke. Oh begitu Pak Hendrik ya. Kalau kita lihat dari sisi dari sisi bahaya ledakannya mungkin memang kemungkinannya kecil, tapi tetap ada faktor Pak ya. Berarti kita dapat katakan tetap ada faktor yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan dari sisi komponen HP tersebut Pak. Iya. Tapi dari sisi sinyal Pak, jadi kalau kita lihat dari sinyal tadi mungkin faktornya kecil untuk menyebabkan kebakaran ataupun ledakan. Tapi kan kita tahu Pak bahwa sinyal HP ini merupakan sinyal gelombang elektromagnetik yang mana dalam prosesnya ketika dia terpapar dengan alat-alat instrumen ini mungkin dapat mempengaruhi kinerja dari peralatan-peralatan elektronik di sekitarnya. Nah, apakah selain kebakaran, apakah sinyal dari HP ini juga mengganggu, Pak? Mengganggu contohnya dari sisi sisi pompa ataupun metering SPBU-nya, ataukah komponen-komponen elektronik lain di SPBU itu sendiri seperti apa, Pak? Apakah ada pengaruhnya, Pak? Begitu, Pak. Sinyal HP-nya sendiri. Mungkin dari saya atau dari... Ya, silakan Pak Olaf. Untuk dari HP sendiri sih tadi saya bilang ada beberapa yang bilang mempengaruhi dari meteran bensin ya. Tapi jujur menurut saya ya itu perlu ada riset lebih jauh ya. Apakah itu ada pengaruh kepada kinerja alat yang kayak pompa dan yang lain-lain. Dan kalau ada pengaruhnya, yaitu seberapa besar itu yang nanti perlu dipertimbangkan. Jadi
agak susah untuk menjawab itu apa benar-benar tidak ada pengaruhnya sama sekali atau tidak. Tapi sejauh ini sih belum ada bukti yang konkret yang bilang kayak untuk kinerja kayak misalnya baik itu pompa bensin atau yang lain meteran yang bilang bahwa ini ada dia gangguan yang pasti yang bisa mempengaruhi secara signifikan kalau sinyal HP itu kita deketin ke peralatan SPBU gitu. Ya, jadi kalau cuma dari sinyal aja ya, karena tadi ngomongnya kita baru sinyal doang, jadi sejauh ini belum ada bukti konkret yang itu bisa muncul dari kinerja. Tapi ya kita nggak tahu karena juga sinyal handphone sendiri itu adalah teknologi yang selalu berkembang. Sekarang pun ini kita udah masuk ke zaman 4G, ini transisi ke 5G ya mungkin akan ada pengaruhnya, tapi itu yang harus kita lihat lagi kembali lagi ke case by case kalau seperti itu. Tapi sejauh ini sih belum ada pengaruhnya yang bisa dilihat, yang paling nggak pengaruh signifikan ya. Kalau pengaruh insignifikan mungkin ada kayak ada berapa bilang pengaruh meteran akurasi, tapi itu seberapa besar akurasi? Apakah 2-3% atau cuma 0,0 berapa persen? Yang kalau insignifikan itu bisa itu mungkin belum menjadi argumen kuat kalau kita bilang sinyal HP itu ada pengaruhnya. Karena ada faktor lain yang harus kita pertimbangin kalau cuma dari sinyal HP-nya itu saja sih kalau dari situ. Jadi sejauh ini sih yang saya lihat belum ada yang signifikan paling nggak untuk peralatan SPBU. Kalau untuk peralatan lain ada beberapa yang memang sensitif ke sinyal HP. Tapi kalau untuk peralatan SPBU sejauh ini bahkan dari Petroleum Equipment Institute sendiri di Amerika itu menyatakan handphone itu aman digunakan kalau di area pom bensin. Jadi sejauh ini belum ada bukti yang konkret untuk kalau di area situ. Belum terbukti ataukah belum ada studinya, Pak? Ataukah sudah ada studi tapi studi itu membuktikan bahwa memang tidak terbukti? Belum terbukti ya, Pak. Ya ini mungkin agak susahnya karena tidak bisa ada studi yang nggak ada studi yang bisa memverifikasi suatu negatif gitu loh. Jadi saya tidak bisa bikin studi bahwa sinyal HP tidak mengganggu kinerja dari peralatan apapun. Yang bisa saya buktikan itu apakah sinyal HP mengganggu kinerja dari suatu peralatan. Saya nggak bisa membuktikan negatif. Sama aja kalau misalnya saya bilang kayak mungkin perumahannya, saya bisa bilang, oh ada teko yang mengorbit di sekitar orbit bumi. Saya nggak bisa bilang itu salah atau benar. Tapi kalau tidak ada, saya tidak bisa membuktikan. Kalau ada, saya bisa membuktikan. Kalau saya terbang, oh ada tekonya, itu bukti benar. Tapi kalau saya bilang tidak ada, pasti 100% tidak ada, itu tidak bisa. Jadi ini sih mungkin salah satu masalah dari komunikasi sains ya, karena metode sains itu tidak bisa yang absolut seperti itu, yang tidak bisa kita bilang 100% itu tidak akan ada gangguan yang, ini saya bilang mungkin juga kontribusi ke faktornya, karena memang tidak akan ada badan penelitian yang bilang 100% bahwa HP tidak ada pengaruh sama sekali ke peralatan peralatan di SPBU, karena ya mungkin aja ada pengaruh tapi nggak ada, tapi pengaruhnya paling nggak untuk studi sekarang ini belum ada pengaruh yang signifikan. Yang itu sampai sekarang belum terlihat dari sisi meteran, dari sisi pompa itu mereka ngetes kalau menggunakan HP di sekitarnya belum ada pengaruh yang signifikan paling nggak. Kalau pengaruh yang signifikan ya mungkin ada saja, tapi sejauh ini kita belum tahu. Nah ini susahnya kalau kita bisa kasih garansi tidak pengaruh itu tidak bisa 100%. Yang mungkin juga ini kenapa ke komunikasi ini kadang jadi agak susah di situ. Karena orang kalau ada kemungkinan 1% pun atau bahkan 0,01% pun terjadi kecelakaan, kalau tidak terlalu susah mereka mencegah melakukannya, ya pasti mereka ambil opsi yang lebih aman kan ya. Walaupun cuma nambah pengurangan resikonya 0,1 atau 0,2%. Ya susahnya di situ. Tapi yang bisa saya bilang sejauh ini belum ada yang bukti yang signifikan paling nggak untuk membuktikan bahwa ini ada pengaruhnya ke peralatan-peralatan ini. Tapi kalau dalam penerbangan sinyal HP itu pengaruh, Pak ya? Nah, iya itu kalau sinyal HP pengaruh. Nah, itu yang makanya dimaksud ada pengaruh signifikan kepada navigasi kalau peralatan navigasi pesawat. Tapi konteksnya itu kan beda karena kalau navigasi pesawat ya itu berhubungan juga dengan safety penerbangan karena safety-nya bukan dari sisi ledakan. Itu yang dua faktor yang berbeda. Kalau di SPBU kita kan konteks ledakan. Kalau di penerbangan kan navigasi itu berbeda. Gangguan sedikit navigasi pada saat mereka di atas itu bisa
hidup mati untuk industri penerbangan bagi pilot yang membawa banyak nyawa. Jadi konteksnya sedikit berbeda di situ. Jadi walaupun ada pengaruh, itu harus dilihat, makanya pengaruhnya signifikan atau insignifikan. Nah, itu yang harus dilihat di situnya. Sama juga dengan peralatan medis kayak pacu jantung, karena pacu jantung itu ya berhubungan dengan nyawa seseorang. Kayak kalau frekuensi itu mempengaruhi kayak cepat atau lambatnya alat pemacu jantungnya, itu kan bisa bahaya bagi kesehatan penggunanya. Nah, tapi kalau untuk keselamatan pengguna di SPBU, yaitu harus kita lihat di konteks SPBU-nya sendiri. Yaitu konteks bahayanya apa ya? Bahayanya yang utama kan ledakan. Dan sejauh ini kalau sinyal dan ledakan itu korelasi yang kuat itu belum ditemukan, atau sama juga dengan korelasi dengan performa peralatan itu yang masih belum ada untuk sekarang gitu. Jadi harus kita lihat juga kadang konteksnya seperti itu. Ya, oke. Mungkin dari Pak Hendrik. Ya, mungkin sedikit tambahan ya. Sorry. Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya mengenai masalah apakah handphone ini bisa berbahaya, menyebabkan kebakaran atau ledakan di SPBU. Tadi sudah kita dijelaskan panjang lebar oleh Pak Olaf. Tadi dari saya juga sudah menambahkan faktor dari listrik statis. Secara umum sebetulnya dari penggunaan handphone ini memang dari sisi sainsnya atau dari sisi ilmiahnya itu belum ada bukti yang menyatakan bahwa memang sinyal handphone atau frekuensi handphone ini bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan, ya. Jadi tetapi kalau dari pandangan saya sendiri, ini kita tetap harus melakukan extra precaution atau tetap harus berhati-hati. Better to be safe than to be sorry gitu ya. Jadi saya setuju bahwa untuk penggunaan handphone di SPBU itu sebaiknya dihindari, ya. Kalau ingin menggunakan handphone, sebaiknya dilakukan di luar area SPBU. Begitu sudah selesai pengisian bensin, lalu keluar menepi di pinggir jalan misalnya, atau parkir di mana gitu, lalu gunakan handphone untuk berkomunikasi ataupun untuk apa gitu ya. Jadi saya lebih memegang prinsip better to be safe than to be sorry. Terkait dengan peraturan apakah ini harus dilarang atau bagaimana, itu nanti kita kembalikan ke pembuat peraturannya sendiri ya, ke yang berwenang. Tetapi kalau dari saya pandangannya adalah sebaiknya peraturan itu tetap diadakan, walaupun mungkin harus dirubah ya bahasanya ya, karena tidak serta-merta area handphone dilarang di area SPBU. Ya benar, tapi kalau kita lihat SPBU sekarang kan juga ada minimarket di sebelahnya tuh, atau di dekat situ. Nah, biasanya dalam minimarket orang bisa atau boleh menggunakan handphone. Nah, ini kan jadi masih rancu ini ya, larangan penggunaan handphone di area SPBU ini masih rancu. Mungkin bahasanya harus diganti, misalkan dilarang menggunakan handphone selama pengisian BBM berlangsung, misalkan seperti itu, atau yang semacam itulah. Itu yang mungkin saya akan lebih prefer ke situ. Jadi itu sedikit pandangan dari saya terkait dengan isu ini. Oke. Mungkin mendukung poin Pak Hendrik aja sih, saya sama juga setuju itu. Untuk peraturan saya juga setuju jika better safe daripada sorry ya. Kalau untuk peraturan itu, cuma ya saya kembali ke yang tadi Pak Hendrik bilang ya, untuk bahasa, memang saya bilang untuk peraturan tuh paling bagus itu peraturan kalau jelas alasannya kenapa peraturan itu diberlakukan. Karena dari satu sisi itu supaya juga orang kalau peraturannya rancu, kayak masih banyak yang mikir ini, oh HP ini karena penyebab dilarangnya karena kebakaran, tapi banyak yang lihat, oh di minimarket itu make aman kok, berarti ini peraturan nggak benar dan mereka tidak mengikuti juga, jadi itu peraturan tidak efektif. Dan yang kedua, kenapa saya pengen aturan juga lebih jelas, alasan diberlakukannya itu karena supaya kalau terjadi suatu kecelakaan atau bahaya lain, itu kita bisa investigasi benar-benar fokus kepada penyebabnya, bukan mengkambing hitamkan kepada satu pihak yang padahal aslinya itu bukan penyebab utamanya. Jadi secara prinsip peraturan saya setuju dengan Pak Hendrik, opininya mungkin bagus tetap kita berlakukan, tapi mungkin saya juga yaitu mendukungnya diperjelas supaya kalau terjadi kecelakaan dan kita mau improve yang lain, performa safety kita jangan lihat kepada sisi handphone aja, karena SPBU itu tempat yang juga ada risiko yang nggak cuma dari HP aja, dari operasi, dari merokok, sumber percikan, itu banyak faktor lain yang bisa menyebabkan kebakaran yang kalau kita terlalu fokus kepada satu aspek
HP ini, mungkin area lain ini nanti tidak kita fokusin dan itu malah yang jadi penyebab kecelakaan gitu. Itu kalau dari sudut pandang opini saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Olap dan Pak Hendrik. Mungkin saya simpulkan sedikit ya dari perbincangan kita pada pagi hari ini, artinya bahwa penggunaan handphone di SPBU ini belum terbukti secara ilmiah dapat menimbulkan kebakaran ataupun ledakan signifikan. Namun, meskipun seperti itu, kita tetap harus mematuhi peraturan dan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kita harus selalu mengutamakan keselamatan, safety first, dan tadi juga disampaikan bahwa better safe and better sorry. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita menanggulangi. Mungkin seperti itu untuk kesimpulan perbincangan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Hendrik dan Pak Olap bincang-bincang kita pada pagi hari ini di Safety Talk. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Rian. Ya. Terima kasih juga kepada partisipan yang sudah join pada Safety Talk kita pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi pada Safety Talk selanjutnya dengan topik-topik safety yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.